Halo teman-teman football lovers, jumpa lagi bersama gue Fkar di John Fkar Channel nih. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin nih, mumpung kita masih dalam suasana lebaran nih. Ya, hari ini kita akan membahas tentang 10 derby yang paling menarik dan panas dari seluruh penjuru dunia gitu ya, yang gua ambil menurut gua sendiri nih. Oke, di nomor 10 itu ada Sheffield Derby. Sheffield Wednesday versus Sheffield United, atau orang-orang sana Inggris bilangnya The Steel City Derby, karena Sheffield itu adalah kota penghasil baja ya. Rivalitas ini cukup panjang, sejarahnya juga cukup panjang ya. Dulu itu hanya ada Sheffield United. Tapi ada sebagian pihak yang menolak untuk bermain di hari Minggu gitu, karena mereka menganggap hari Minggu itu adalah hari ibadah untuk pergi ke gereja. Jadi mereka menolak untuk bermain di hari Minggu dan mengusulkan untuk bermain di hari Rabu gitu, di tengah pekan. Tapi ada pihak lain juga tetap ingin bermain di hari Minggu kalau memang ada pertandingan di hari Minggu. Nah, oke, dari perselisihan itu maka terciptalah Sheffield yang lain, yaitu Sheffield Wednesday. Nah, dari sinilah rivalitas itu bermula gitu ya. Perbedaan keyakinan, perbedaan dari segi cara ibadah begitu ya. Oke. Karena menganggap orang-orang Sheffield Wednesday menganggap bahwa bermain di hari Minggu itu adalah hari suci, hari untuk beribadah gitu. Sementara orang-orang Sheffield United ya tetap kekeh untuk bermain di hari Minggu gitu. Rivalitasnya yang tadi gue bilang cukup panjang. Yang pernah gue tonton itu ada hampir 4 kartu merah, 2 untuk Sheffield, 2 untuk Sheffield United, 2 untuk Sheffield United. Memang tidak terlalu banyak mengekspos derby ini karena memang Sheffield United dan Sheffield Wednesday itu berbeda kasta gitu ya. Kalau Sheffield United sekarang berada di Premier League, Sheffield Wednesday ada 2 kasta di bawahnya. Oh maaf, di kasta divisi Championship berbeda 1 kasta gitu ya. Lalu di nomor 9 ada North County versus Nottingham Forest. Ini gue bilang derby paling tua sih, karena North County itu adalah klub paling tua di dunia ya. Klub paling tua di dunia dan klub pertama di Inggris itu North County. Sementara rivalnya Nottingham Forest juga masih satu kota ya. Ini rivalitas yang seru gitu ya. Puncak-puncak rivalitas mereka itu di tahun 70-80 ya, ketika Nottingham Forest sedang jaya-jayanya. Notts County coba untuk mengejar kesuksesan Nottingham Forest tapi tidak berhasil. Nah, percikan-percikan rivalitas itu puncak-puncaknya memang di tahun-tahun itu ya, 70-80 ya. Mungkin gue belum sempet menikmati karena gue belum lahir, tapi yang gue baca memang seperti itu, yang informasi yang gue terima seperti itu. Tidak banyak yang mengekspos rivalitas ini karena ya sama seperti rivalitas Sheffield United dengan Sheffield Wednesday, Nottingham Forest dengan Notts County juga berbeda kasta. Kalau Notts County ada di League One, 2 kasta di bawah Premier League. Nottingham Forest ada 1 kasta di atas League One, yaitu yang juga di bawah Premier League, yaitu divisi Championship gitu. Maka rivalitas ini ya memang jarang ketemu, maka jarang diekspos oleh media juga sih kalau menurut gua. Lalu di nomor ke-8 itu ada Eternal Derby Serbia, Derby Belgrade. Eternal Derby antara Partizan Belgrade dengan Red Star Belgrade. Ini derby yang cukup panas karena nggak jarang ada gesekan antar kedua supporter, baik supporter Partizan Belgrade atau supporter Red Star Belgrade gitu. Sangat panas, apalagi ditambah dengan kultur sepak bola Eropa Timur itu yang panas gitu. Jadi membuat derby ini semakin panas juga gitu ya. Pernah ada 3 kartu merah dalam pertandingan ini, gesek-gesekan pemain antar pemain juga sering terjadi gitu ya. Tidak terlalu banyak yang
menyorot media karena memang ini derby pun jarang disorot. Liga Serbia itu kan jarang disorot kan oleh media-media ternama gitu kan. Tapi kalau menurut orang Serbia ini derby yang satu kota yang cukup panas gitu antara Red Star Belgrade dengan Partizan Belgrade gitu. Lalu di urutan berikutnya ada Liverpool versus Everton. Nah, Liverpool versus Everton ini kita kembali ke Inggris ya. Memang awalnya mereka satu stadion. Orang-orang Inggris menyebut ini friendly derby, tapi itu tidak terjadi dan tidak berlaku setelah di tahun 80-an Liverpool, gara-gara Liverpool tim-tim Inggris tidak bisa tampil di Eropa gitu. Tragedi Hesley ya kan, di final UCL melawan Juventus. Nah, sejak itu kan Liverpool dihukum oleh UEFA dan tim Inggris tidak boleh tampil di Eropa selama 5 tahun beruntun. Nah, tahun 80 juga itu memang puncak-puncak kejayaan Everton ya. Sangat sayang sekali mereka pernah juara Premier League tapi mereka tidak bisa ikut UCL karena dihukum tidak boleh tampil di Eropa gitu. Nah, Everton akhirnya menyalahkan Liverpool gitu atas tidak bolehnya bermainnya Everton di Eropa, klub-klub Inggris bermain di Eropa. Nah, sejak saat itu rivalitas mereka memang percik-percikannya sih dari situ sih. Nah, nggak jarang juga sih pemain-pemain bintang dalam derby ini sering terkena kartu merah. Bahkan yang ikonik itu di derby Merseyside tahun 2005 atau tahun 2006, gue lupa gitu. Ikon Liverpool Steven Gerrard itu terkena kartu merah gitu. Itu yang memang gue bilang sangat memorable banget derby ini. Dan uniknya derby ini adalah jarak stadion mereka Anfield dengan Goodison Park itu hanya dibelah oleh Sungai Merseyside. Hanya 1 kilometer jarak stadion mereka. Ini yang membuat derby ini sangat menarik gitu untuk kita bahas. Lalu di urutan berikutnya di nomor ke-7 ada Fenerbahce versus Galatasaray atau orang-orang biasa bilang Intercontinental Derby ya kan, Intercontinental Derby. Ini derby Istanbul tapi rasanya rasa-rasa derby antar benua karena Istanbul dibelah oleh lautan dan Galatasaray merepresentasikan Eropa, Fenerbahce merepresentasikan ke wilayah Asia gitu. Sama-sama masih satu Istanbul dan derby ini panas. Sama seperti Eternal Derby, nggak jarang bentrokan antara supporter Fenerbahce dengan supporter Galatasaray gitu. Bahkan nggak cuma hanya supporter ya, nggak cuma hanya pemain, sampai ke pelatihnya pun mereka panas. Pernah terjadi di tahun 2015 cekcok antar pelatih Galatasaray kalau nggak salah saat itu hampir baku hantam dengan staf ofisial dari Fenerbahce. Ini derby cukup panas, sering juga kartu merah dilayangkan, sangat mudah dilayangkan oleh wasit ya kan, sangat mudah dilayangkan oleh wasit. Lalu di urutan berikutnya ada derby Madrileno. Ini derby Madrileno ini cukup panas ya, berlatar belakang sejarah ada unsur sejarah politiknya bahwa orang-orang ATM itu menganggap bahwa Real Madrid itu adalah anak kesayangan dari diktator Spanyol saat itu, Raja Alfonso gitu, anak emas. Lalu Atletico juga, orang-orang Atletico menganggap bahwa Real Madrid itu klub turis karena fansnya itu kebanyakan dari orang-orang luar kota Madrid gitu. Beda hal dengan ATM, kebanyakan orang-orang Madridnya ya, kalau gua yang mereka mengklaim itu bahwa Real Madrid adalah klub turis. Klub Madrid asli adalah Atletico Madrid. Itu sakit hati dan rivalitas itu ya. Kita tahu secara sejarah itu ya, secara prestasi ya, kalau kita bisa bilang ATM memang jauh ada di bawah Real Madrid ya. Kita tahu Real Madrid 13 gelar UCL, 33 gelar
La Liga ya memang berbanding jauh dengan ATM, tapi memang rivalitas ini seru, bahkan rivalitas mereka ini hampir sampai ke final UCL 2 kali ya, final Champions League tahun 2014 dan 2016 gitu. Tapi memang Madrid masih memegang kendali dalam derby ini sih dalam segi prestasi. Oke, di urutan berikutnya ada Boca Junior versus Liverpool Super Clasico. Ini derby Buenos Aires, tapi yang paling panas di Argentina karena secara prestasi memang hampir sama ya prestasi kedua pihak itu. Kadang Boca Junior yang juara, kadang River Plate yang juara, masih sama dalam satu kota, Buenos Aires. Dan ini semakin panas gesekan antar supporter, bahkan terjadi di luar stadion ya kan. Gesekan antar supporter terjadi di luar stadion, dan bumbu-bumbu Amerika Latin itu, kerasnya kultur Amerika Latin itu yang membuat derby ini semakin panas. Bahkan di tahun 2019 ketika final Copa Libertadores digulirkan untuk leg kedua, itu terjadi kerusuhan di luar supporter yang membuat leg kedua partai final Copa Libertadores itu ditangguhkan, bahkan harus bermain di Santiago Bernabeu laga Super Clasico itu, dan ditonton banyak pemain bintang. Dan untuk pemain-pemainnya juga banyak pemain-pemain yang gue bisa bilang bermain untuk jadi bintang di tim-tim Eropa ya. Kita lihat ada Diego Maradona dari Boca Junior ya, ada Juan Román Riquelme, ada Martin Palermo, ada Rodrigo Palacio, ada Carlos Tevez itu dari Boca Junior. Sementara dari River Plate ada Pablo Aimar, Javier Saviola, Alexis Sanchez, Gonzalo Higuain, Radamel Falcao. Itu pemain-pemain yang pernah terlibat dalam Super Clasico itu. Oke. Dan di awal-awal tahun 2010-an itu sangat unik ya. Boca Junior waktu itu degradasi. Fans River Plate mencaci maki habis, membuli habis, mencyber habis tuh fans Boca Junior. Mereka degradasi lah. Tapi beberapa tahun kemudian River Plate yang degradasi dari Liga Argentina. Akhirnya ada pembalas dendaman dari fans Boca Junior gitu ya. Tapi unik memang, kedua tim ini sama-sama pernah degradasi. Lalu ada derby di Liga Skotlandia antara Celtic versus Rangers. Ini derby paling panas gue bilang dari segala segi aspek. Celtic versus Rangers, orang-orang di sana menyebut Old Firm derby ya. Berbeda pandangan, berbeda politik, berbeda agama, itu rivalitas yang gue bilang cukup panas di Skotlandia. Bahkan yang pernah gue baca adalah jika derby ini berlangsung, jalan-jalan di kota Glasgow itu sepi. Bukan karena sepi mereka pada nobar, tapi gesekan itu supporter itu bahkan terjadi di luar lapangan, di luar stadion ya, di luar stadion ya. Sejarahnya memang cukup kompleks juga ya, bahwa orang-orang, pertama kita lihat dari sudut perbedaan agama ya. Orang-orang Rangers itu pro kepada basis Protestan, sementara Celtic itu Katolik gitu. Lalu dari segi politis itu, orang-orang Ranger itu menganggap ingin Skotlandia itu tetap dalam kerajaan United Kingdom, kerajaan Inggris Raya. Tapi orang-orang Celtic maunya Skotlandia itu berpisah dari kerajaan Inggris Raya dan membentuk republik sendiri. Itu perbedaan politik yang cukup menyita perhatian juga ya. Nggak jarang sih derby ini sangat yang gue bilang panas ya. Kartu merah sering terjadi, kerusuhan pemain, kerusuhan supporter, kerusuhan pemain yang menjalar ke supporter, ini sangat ya. Tapi sayangnya derby ini sempat berhenti beberapa tahun ketika Rangers dinyatakan bangkrut oleh FA-nya Skotlandia. Mereka turun kasta ke divisi 3 Skotlandia, dan Celtic makin tirani mendominasi. Sampai sekarang Celtic
Tirani mendominasi. Tapi untuk segi dari rekor pertemuan memang Rangers justru lebih unggul atas Celtic gitu. Itu derby yang gue bilang cukup panas ya. Makanya disebut Old Firm Derby ya. Ini derby yang cukup panas. Nah oke, di derby berikutnya gue mau nyebut ini derby yang gue bilang panas juga nih. Ada Inter Milan versus AC Milan nih ya. Kita tahu lah sejarah derby ini ya, memang dulunya kan hanya ada satu tim yaitu AC Milan ya. Tapi ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Akhirnya di tahun 1908 pecahlah kongsi menjadi ada dua tim dari kota Milan yaitu Inter Milan gitu. Mereka sama-sama punya satu stadion yang sama dan punya gelar Liga Italia yang sama. Inter 18 gelar, AC Milan juga 18 gelar. Fansnya juga punya kebanggaan tersendiri bahwa fans AC Milan menganggap mereka tim dengan juara UCL paling banyak di Italia, sedangkan Inter Milan juga menganggap mereka tim satu-satunya yang pernah treble di Italia gitu. Rivalitas ini cukup panas ya. Di tahun 90-an, di tahun 2000-an ini ketika Serie A itu masih jadi primadona liga-liga di dunia gitu. Masih banyak nonton. Ini perang bintang pernah terjadi. Ada di awal tahun 90-an Inter dengan basis Jermannya, Jurgen Klinsmann, Brehme, Lothar Matthäus. Di AC Milan basis Belandanya, Frank Rijkaard, Ruud Gullit dan Marco van Basten. Bertemu lah mereka berdua basis antar Jerman dengan Belanda. Lalu masuk ke awal milenium baru tahun 2000-an. Itu mempresentasikan rivalitas tentang Argentina, bahwa banyak pemain Argentina di sana. Ada Javier Zanetti, Julio Cruz, Hernan Crespo, Walter Samuel, dan masih banyak lagi pemain Argentina, masuk Joan Sebastian Veron. Nah, sementara AC Milan itu mempresentasikan tentang tim Brazil. Ada Serginho di sana, ada Kaká, ada Rivaldo, ada Cafu. Itu mempresentasikan rivalitas klasik antara Brazil dan Argentina. Dan uniknya di derby ini antara Inter Milan dan AC Milan itu kedua tim sama-sama sering tuker pemain gitu. Ini yang menarik rivalitas derby ini. Untuk segi pertemuan ya Inter memang masih unggul ya, apalagi ketika Milan masih terpuruk saat ini gitu. Inter makin mendominasi pertemuan ya. Bahkan kemenangan terakhir AC Milan itu didapat tahun 2017. Itu sangat lama sekali kemenangan AC Milan terhadap Inter itu. Dalam 4 derby terakhir Milan nggak pernah menang dalam lawan Inter Milan. Tapi kalau gue lebih menyoroti kepada dua kapten legendaris mereka, kapten fantastik mereka, Javier Zanetti dan Paolo Maldini. Ini unik karena biarpun banyak fans AC Milan yang suka juga terhadap Zanetti, begitu juga dengan fans Inter Milan juga suka terhadap Paolo Maldini gitu. Ini dua kapten yang karismatik dan fantastik gitu. Oke, di paling puncak top derby yang menurut gua paling terbaik itu derby Tangerang antara Persikota Tangerang melawan Persita Tangerang. Nah, kenapa derby ini menarik? Ini derby gua bisa bilang sama seperti derby Milan. Bahkan gua nyebut derby Milan cabang Indonesia. Mereka satu stadion yang sama, adik kakak, sangat panas antar supporter, antar pemain. Bahkan untuk mendamaikan derby ini, pemerintah harus turun tangan. Pemerintah dan MUI melalui himbauannya harus turun tangan untuk mendamaikan derby ini, bahwa boleh ada sepak bola lagi di kota Tangerang kalau kedua basis supporter ini sudah damai. Dan sekarang dua basis supporter ini memang udah damai, tapi percikan derby di masa lampau itu yang cukup menarik. Bahkan banyak media di Indonesia yang menyebut ini derby paling terbaik di Indonesia, derby satu kota terbaik di Indonesia begitu. Untuk secara prestasi ya memang kita tahu sekarang Persita ada di Liga 1, Persikota ada di Liga 3. Tapi secara untuk rekor pertemuan pun Persikota justru sang adik lebih unggul dibandingkan Persita.
setidaknya dalam 12 pertemuan dari tahun musim Liga Bank Mandiri 2000-2001 sampai dengan Liga Jarum Indonesia 2007-2008 gitu. Dari 12 kali pertemuan Persikota menang 4, Persita 3, dan sisanya imbang. 5 pertandingan imbang. Dah, ini derby yang menarik gitu. Kedua tim punya kebanggaan gitu. Wah, Persita bangga karena mereka kakak di kota Tangerang. Persikota juga punya kebanggaan gitu. Bahkan percikan rivalitas sejarahnya ini sih kalau gue bisa bilang ada unsur politik dalam sejarahnya ya, karena ketika kota Tangerang berdiri diresmikan menjadi kota Madia tahun 1993, waktu itu wali kota Tangerang Haji Zakaria Mahmud gitu ya. Kalau gue bisa bilang ada mengalami semacam pengucilan dalam segi politik gitu, dikucilkan dalam segi politik oleh wali kota Bupati Tangerang saat itu, Haji Saifullah AR gitu. Makanya ketika yang gue banyak belajar tentang sejarah ini, gue tanya sama orang-orang yang pernah berkecimpung di derby ini ya, bahwa memang rivalitas ini panas ya. Awalnya memang Zakaria Mahmud ingin mendirikan tim bola dari tim Porda Kota Tangerang gitu. Sempat diajak bergabung untuk udahlah sama Bupati Tangerang Saifullah AR, udahlah ada satu tim aja, nggak usah ada dua. Tapi Zakaria Mahmud tetap dengan pendiriannya dia ingin mendirikan satu tim, yaitu Persikota. Dan pada tahun 1994 lahirlah Persikota, si bayi ajaib gitu. Cukup menarik rivalitas ini. Persikota berdiri 1994 mengikuti divisi utama, divisi 2, divisi 1, bahkan sampai divisi utama, sampai disebut bayi ajaib gitu. Persita pun juga punya prestasi di kancah persepak bolaan Indonesia. Yang menarik ketika Persikota pertama kali promosi ke divisi utama, mereka tidak sempat bertemu dengan Persita karena Persita terdegradasi saat itu. Nah, mereka baru ketemu di musim 2000-2001. Dan itu memang awal-awal tahun 2000 itu puncak rivalitas mereka, dan banyak juga pemain timnas Indonesia yang terlahir dari rivalitas ini. Kita sebut aja di Persita ada Firman Utina, ada Ilham Jaya Kusuma, ada Zainal Arif, ada Giman Nurjaman, ada Maman yang pernah terlibat dalam derby ini di tim Persita. Dan seputar di Persikota ada Firmansyah, ada Gendut Doni, ada Jendri Pitoy, ada Isnan Ali, ada Aliudin yang pernah terlibat dalam derby ini ya. Memang ini derby rivalitas panas, kedua tim nggak mau kalah gitu, karena ada unsur ya dibilang gengsi satu kota lah. Oke, itu derby panas dan menarik menurut gua. Kalau kalian punya fakta-fakta derby yang menarik dan panas yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar kalian. Ini hanya pendapat gua aja. Gue juga, kalau kalian tulis tentang derby lain ya, gue juga akan menghargai pendapat kalian, karena ini hanya pendapat gue aja nih. Dan untuk teman-teman sekalian, kalau ada kritik dan saran atau masukan untuk apa yang akan gue bahas, bisa tulis juga di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, supaya gue tetap selalu bisa memberikan wawasan dan edukasi sepak bola terhadap kalian. Oke, assalamualaikum dan bye-bye.